Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Husnul Hatimah dengan NIM 186220138. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Dan pada video sebelumnya saya membahas tentang teknik pemilihan model regresi pada analisis regresi data panel dengan melakukan beberapa uji. Yang pertama itu ada uji Cow, uji Hausman, dan yang ketiga ada uji Legret multiplier. Dan pada video kali ini saya membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi Fuse. Nah, sebelum saya mempraktekkan apa itu dengan menggunakan aplikasi Fuse, saya akan menjelaskan atau membahas sedikit mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Nah, dalam regresi data panel ini, model yang berbasis OLS adalah common effect model dan fixed effect model. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau CEM atau fixed effect model atau FEM. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model atau REM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena random effect model menggunakan pendekatan general least square atau GLS dalam teknik estimasinya. Nah, di uji asumsi klasik ini terdiri dari beberapa uji. Yang pertama uji linearitas, yang kedua ada uji autokorelasi dan uji multikolinearitas, dan yang terakhir ada uji normalitas. Nah, walaupun demikian tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel, hanya uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas saja yang diperlukan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Nah, selanjutnya saya akan langsung melakukan prakteknya ya dengan menggunakan aplikasi Fuse. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Fuse-nya ya. Data yang kita gunakan masih sama dengan data di video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita pilih quick. Setelah itu kita pilih group statistik. Setelah itu kita pilih correlation. Yang akan muncul tampilan box series list. Nah, di sini kita ketik ya kayak ISF, size, ROA, dar, NTF, cukup. Kalau sudah seperti itu, oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya dari output kan. Nah, di sebelumnya kan ada persyaratan, misal kalau nilai variabel independen itu lebih dari 0,8, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Kalau di bawah dari 0,8 itu terjadi multikolinearitas. Nah, kita lihat di sininya ya, kita lihat nih apakah datanya itu ada yang lebih dari 0,8 atau tidak. Karena di sini datanya rata-rata itu kurang dari 0,8, maka secara otomatis berarti data ini tuh tidak terjadi, dapat disimpulkan itu berarti tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresinya. Di yang ujian terakhir ini ada uji heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, kita langsung akan melakukan ujinya dengan menggunakan aplikasi Fuse ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Nah, saat kita buka output data dari EQ01-nya dulu ya. Kalau sudah, kita pilih view, kita pilih residual diagnosis, terus kita pilih cross section dependent test. Nah, akan muncul tampilan output seperti ini ya. Nah, kita lihat di bagian branch pagal LN-nya. Nah, kan di sebelumnya kan syaratnya belum kita jelaskan ya. Jika nilai probabilitas branch
pagan LM itu lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heterodastisitas. Nah, kalau misalnya jika nilai probabilitas branch pagan LM 0,05, maka terjadi heterodastisitas. Nah, bisa kita lihat nih nilai dari tes pagan LM-nya ini kan di sini dari data outputnya itu kan 0,1695. Berarti dapat disimpulkan bahwa karena nilai 0,1605 itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heterodastisitas. Nah, sekian materi tentang uji asumsi klasik pada analisis model regresi data panel. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.